1400 ya, 1400. Hadirin sekalian, maka perang pun terjadi. Yahudi itu menyerah. Itulah Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi itu gede bacot, kalau bahasa sekarang begitu. Jadi apa ya, sesumbar beraninya itu, tapi kalau sudah dilawan gak punya nyali mereka itu. Itu karakter orang-orang Yahudi. Sering saya ulang-ulang di majelis ini ya, tentang orang-orang Yahudi seperti apa. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Gak berani mereka langsung tuh, gak berani. Jadi mereka itu di belakang layar ya, mereka sering mencari pihak ketiga ya, untuk memuluskan ambisi mereka. Jarang langsung mereka itu. Itulah Yahudi. Nah, ketika mereka dilawan oleh Nabi yang mulia beserta para sahabat, maka kalah mereka. Maka sebagian mereka ditawan, menjadi tawanan mereka itu. Nah, di antara tawanan ada para wanita-wanita Yahudi itu. Nah, ada Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Siapa Safiyah ini? Safiyah ini adalah putri dari tokoh Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Ayahnya ini pemimpin Yahudi Bani Nadir. Sudah lewat pembahasan pengusiran Yahudi Bani Nadir ya. Ini tokohnya nih. Nah, ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir karena pengkhianatan mereka, maka diusir oleh Nabi yang mulia dengan tidak hormat. Orang-orang Yahudi itu sebagian lari ke Khaybar. Nah, termasuk ini nih tokohnya nih. Siapa? Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah ya. Ini lari dia ke Khaybar bersama beberapa pembesar lainnya. Nah, nanti ayahnya yang menjadi otak ya, yang menghasut, yang memprovokasi orang-orang Quraisy ya, untuk bersekutu bersama Ghatafan dan Yahudi. Di tahun kelima Hijriah bulan Syawal terkumpullah pasukan yang banyak sekali, yang jumlahnya 10.000, disebut dengan pasukan Ahzab, perang Ahzab. Strategi yang Nabi gunakan bertahan di dalam kota dengan menggali parit, itulah Khandak. Nah, ini otaknya nih, Huyai bin Akhtab, ayahnya Safiyah. Dia datang ke tokoh-tokoh Quraisy di Mekah, menghasut Abu Sufyan. Terhasut mereka 4.000 orang-orang Quraisy gabungan dengan beberapa kabilah di sekitar Mekah itu, dan orang-orang Ghatafan ya. Nah, kemudian ibunya Safiyah ini Barrah binti Samual. Kalau bahasa kitanya Samuel, ada nggak Samuel? Itu nama yang akrab di telinga orang-orang Nasrani ya, orang Yahudi gitu. Dari Bani Quraidah, dari Bani Quraidah. Nah, kalau dilihat
nasabnya Sofiyah ini itu bersambung kepada ya Nabi Harun. Harun siapanya Musa? Kakaknya atau adiknya Musa Harun itu? Harun adiknya Musa, kakaknya Musa, kakaknya Nabi Musa. Maka nanti Nabi sering menyampaikan kepada Sofiyah, ini pelajaran, karena Sofiyah ini ketika dinikahi Nabi masih muda, usianya 17 tahun mau masuk 18 tahun, itu Sofiyah gitu, dan cantik orangnya itu ya, karena dia tuh putri bangsawan gitu, tokoh terpelajar, tahu sekali itu isi Alkitab. Bahkan Sofiyah ini seorang yang dari awal penasaran dengan risalah kenabian akhir zaman, kan dia baca, kan orangnya cerdas itu Sofiyah. Kita bahas nanti. Jadi kalau Sofiyah diejek sama istri-istri Nabi yang lainnya, banyak hadisnya itu ya, karena Sofiyah yang paling muda di waktu itu ya cantik, nggak sering ya, Aisyah, kemudian Hafsah, Zainab sering mengata-ngatai, kamu itu putri Yahudi tahu nggak gitu. Nah sering digituin, orang Yahudi kamu itu ya. Terkadang menangis Sofiyah di awal-awal ya. Nah, maka Nabi yang mulia kemudian menyampaikan kepada Sofiyah, kata Nabi yang mulia, lain kali kalau mereka ya berbicara seperti itu lagi, sampaikan, innaki labnatun nabi, kamu itu anaknya Nabi, wa inna ammika lanabiyun, dan pamanmu itu Nabi, wa innaki latahta nabiyyin, dan kamu sekarang di bawah naungan seorang nabi ya, fa fima tafkhuru alaiki, siapa yang bisa melebihi kemuliaan nasabmu gitu ya. Apa pelajarannya ya? Ini harus ada yang poligami ini kalau yang satu beda nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Baik, hadirin sekalian, jadi pernikahan Nabi dengan Sofiyah ini, ketika Sofiyah didapati oleh Nabi salah seorang tawanan perang. Nah jadi Sofiyah ini tawanannya siapa? Dihyah ibn Kalb, sahabat Nabi, Dihyah ibn Kalbi radhiyallahu anhu, Dihyah. Nah ketika itu sahabat datang menyampaikan, ya Rasulullah, Dihyah mendapatkan Sofiyah. Allah ya Rasulullah, demi Allah nggak pas, nggak level lah gitu kalau Sofiyah untuk Dihyah. Ya Rasulullah, untuk engkau saja gitu. Ini sahabat menyarankan, karena ini putrinya tokoh Yahudi, Pak. Kata Nabi, coba bawa ke sini, bawa kemari Sofiyah. Nabi melihat Sofiyah, maka Nabi yang mulia menyampaikan dua pilihan, satu di antara dua pilihan gitu ya. Nabi menyampaikan, Sofiyah kata Nabi ya, kalau engkau masuk Islam maka aku akan menikahi engkau, engkau bebas, maharnya itu dibebaskannya beliau gitu, bebas engkau, kalau engkau masuk Islam engkau aku nikahi. Tapi kalau engkau tidak mau masuk Islam, nggak apa-apa, aku bebaskan juga, kembali ke kaummu. Nabi itu luar biasa ya, ini anak tokoh gitu, nggak apa-apa kalau kamu nggak masuk Islam juga, nggak ada masalah, silahkan kembali ke kaummu, bebas bergabung dengan kaummu. Tapi kalau engkau masuk Islam, aku akan menikahi kamu. Nah, ini penting sekali. Nah Sofiyah ini sebelum dinikahi oleh Nabi, beliau pernah menikah 2 kali. Sofiyah yang pertama ketika usianya 11 tahun,
11 tahun. Saya katakan makanya, hadirin sekalian, dulu itu biasa Pak. Maka Nabi ketika menikahi Aisyah umur 6 tahun itu, enggak ada orang yang mengejek, mencela Nabi, karena waktu itu hal yang biasa. Ya, jelas tidak? Mereka menikahkan Sofia 11 tahun dinikahkan sama tokoh Yahudi yang pertama yang bernama Salam ibn Mishkam. Ya, dia pemimpin Bani Quraidah, tidak lama bercerai, kemudian menikah dengan suami yang kedua, yaitu Kinanah ibn Rabi' ibn Abil Haqiq. Ini tokoh juga, pemimpin dari Bani Quraidah yang diusir oleh Nabi, yang nanti dia bergabung bersama ayahnya Huyai ibn Akhtab di Khaybar. Ya, nah itu suami sebelumnya. Jadi nikah itu biasa, nikah usia segitu. Sering saya sampaikan di majelis ini, jangankan di zaman dulu, orang tua kita saja, orang tua saya contohnya lah, itu nikah muda Pak. Ibu saya usia 13 masuk 14, ayah saya usia 16 tahun. Maka sekarang usianya bapak masih ada, ibu masih ada, sudah mau punya cicit. Karena nikah muda. Dulu tuh begitu. Coba tonton 70-an, ada orang kampung gitu ya. Jarang yang nikah di atas usia 20, 25, jarang Pak. Kalau sekarang gimana? Nikah usia 13 tahun, laki-lakinya 16 tahun, gimana coba kira-kira? Ribet Pak. Betul nggak? Komnas HAM. Nah, iya betul nggak? Jadi itu hal yang biasa gitu. Jadi jangan memandang peristiwa di masa lalu, budaya di masa lalu dengan sekarang kan nggak pas, jelas tidak. Wong sekarang saja masih kita hanya terselang 50 tahun ke belakang, betul tidak? Mungkin sekarang udah kok ada ya nikah umur 14, 13 perempuannya, laki-lakinya usia berapa? 16, kok bisa? Kalau sekarang kan begitu, dulu biasa. Mana contohnya ayah saya gitu. Nikah seusia segitu. Masih sehat, sudah mau punya cicit. Ya, karena dulu nikahnya muda-muda, betul tidak? Nah, jadi demikian dengan Sofia, usia 11 tahun dinikahkan kepada Salam ibn Mishkam, tapi tak lama menikah kemudian dengan Kinanah ibn Rabi' ibn Abil Huqaiq. Sebagian membacanya Huqaiq. Ya, dia pembesar Yahudi juga. Ayahnya Huyai bin Akhtab terbunuh dan suaminya pun terbunuh. Ya. Nah, ini orang-orang Syiah nih, agama Syiah itu mereka suka bikin fitnah. Bab ini nih, apa kata mereka? Lisannya yang kotor dan keji menyampaikan, lihat Nabi itu membunuh ayahnya, membunuh suaminya karena ingin menikahi Sofia. Yang gulat seperti itu Pak. Termasuk orang-orang orientalis. Saya baca langsung di rumah, saya punya buku, sering saya sampaikan ya. Saya kalau ada buku sesat saya baca. Ya, saya punya ya banyak buku khusus, beberapa lembar itu buku-buku sesat semua. Harus tahu dong, betul tidak? Ya, ada jemaah datang, Ustaz saya beli buku bagus, mana? Bukan bagus, sampulnya bagus. Isinya apa? Racun berbahaya itu. Ya Allah, sampulnya bagus Pak. Itu isinya celaan kepada Nabi, kepada para sahabat. Dijual umum, di Gramedia dijual Pak. Jemaah di sini dulu belum lama, Ustaz saya beli buku, dia nggak konsultasi buku sirah, ternyata yang nulis orang-orang Syiah Pak. Hati-hati ya. Tidak benar. Yang namanya perang, ya pasti yang namanya perang konsekuensinya membunuh atau terbunuh, kan begitu. Itulah perang. Ya. Dan harus siap, yang kalah jadi tawanan, kan begitu. Dan dulu begitu.
Enggak benar. Nabi menikah Sofiyah tadi saya katakan. Ya. Nabi bertanya kepada Sofiyah, memberikan pilihan, enggak maksa, Pak. Sofiyah, kamu mau masuk Islam enggak? Kalau masuk Islam, kamu saya nikahi. Kalau enggak mau masuk Islam, tetap aku bebaskan, silakan kembali kepada kaummu. Maka Sofiyah memilih untuk menikah dengan Nabi. Sofiyah memilih menikah dengan Nabi. Dahulu sahabat itu, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu sahabat itu menanti, Pak, kan di tenda gitu kan, di tenda setelah perang Khaybar. Kata sahabat, kita lihat nanti Sofiyah ini apakah akan dinikahi Nabi atau menjadi budaknya Nabi gitu. Pas keluar, Sofiyah pakai hijab dan berniqab. Jadi istri-istri Nabi semuanya munaqabah. Itu apa? Pakai cadar khusus untuk istri-istri Nabi, kemuliaan. Oh, pas keluar pakai cadar, oh berarti istri Nabi. Oleh Nabi dijadikan istri, jelas sudah. Itulah Sofiyah binti Huyai ibn Akhtab menikah dengan Nabi yang mulia. Nah, nanti beliau menceritakan, ternyata Sofiyah ini karena dia besar di Madinah, Yathrib dulu ya. Dan Sofiyah ini kan putri tokoh. Tadi Huyai bin Akhtab itu tokoh Bani Nadir. Maka ilmu itu diajarkan kepada Sofiyah. Dan dia tuh orangnya senang ke ilmu gitu. Ya. Al-Imam Ibn Katsir menyampaikan Sofiyah senang dengan ilmu sejarah. Dia tahu persis. Itu Sofiyah. Sehingga hadirin sekalian, Sofiyah ini tahu akan Nabi akhir zaman, cirinya tahu persis. Karena itu perbincangan mereka. Lah kan tujuan orang-orang Yahudi ke Yathrib untuk apa? Ya mereka itu menanti kehadiran Nabi akhir zaman. Mereka baca. Dan Sofiyah juga mendapati bagaimana perilaku ayahnya dan kaumnya ketika mendapati Nabi akhir zaman itu. Dan Sofiyah menyampaikan kemudian hari setelah menikah dengan Nabi, bahwa ketika mendengar Nabi akhir zaman itu sudah muncul dan bertemu langsung, kan melihat ketika Nabi datang ke Madinah, ya ini Nabi gitu loh. Ini Nabi, ini benar-benar Nabi gitu. Benar-benar Nabi. Tahu, udah kenal lah. Udah kenal dengan sosok Nabi. Nah, Sofiyah tuh mengira, dikiranya bapaknya dan juga kaumnya tuh akan ngikutin. Oh, itu perbincangan mereka kok. Ya, perbincangan mereka setiap saat. Berbicara tentang risalah kenabian akhir zaman gitu. Diceritakan detail sekali. Jadi orang yang paling tahu, kaum yang paling tahu tentang akan kemunculan Nabi akhir zaman siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani paling tahu mereka. Karena mereka baca Alkitab, baca Taurat. Ya, disebutkan. Ya kayak sekarang, contoh sekarang. Yang paling tahu tentang akhir zaman ya pasti para ustadz yang fokus mengkaji akhir zaman. Contoh, akan munculnya Al-Mahdi. Yang enggak ngaji enggak tahu, Pak. Betul. Tentang Dajjal, Al-Masihud Dajjal seperti apa, fitnahnya bagaimana, itu akan tahu. Saya pribadi mengkaji itu sudah lama sekali akhir zaman. Ketika saya daurah di Ummul Qura Mekah, dikasih hadiah buku Syekh Muhammad Al-Arifi. Ini buku jadi bestseller sekarang. Dulu baru nulis itu. Judulnya Nihayatul Alam Fil Fitan wal Malahim wa Asyratis Sa'ah. Syekh Al-Arif itu jadi pemateri di daurah kami di Ummul Qura 2011-2012 ya. Hadirin sekalian, semenjak itu saya membaca-baca, kemudian ada terjemahnya buku itu dan bestseller itu. Senang sekali tuh. Ya, saya mau mengkaji, Pak. Ini luar biasa gitu, agak jarang pembahasan sedetail itu gitu ya. Syekh Muhammad Al-Arifi, Dr. Muhammad Al-Arifi, Al-Uraifi. Ya. Nah, hadirin sekalian, coba di kita para asatid yang fokus mengkaji akhir zaman, dia akan kenal, tahu, ya kan? Akan tahu kan? Saya membaca, mendalami termasuk sekian
lama juga menyampaikan akhir zaman. Saya kaji di mana-mana, saya membaca hadis Pak, saya mengenal gitu. Oh ya Allah, seperti ini banyak detail sekali. Ini kan belum terjadi, akan terjadi kan gitu. Kita yakin, nah samalah, kurang lebih seperti itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga. Mereka itu diberitahu tentang kemunculan Nabi akhir zaman. Di mana? Di Injil, di Taurat. Mereka baca itu, hadirin. Termasuk Sofia, jadi di ke anak-anaknya gitu loh. Hanya ada orang yang mudah menerima kebenaran, ada yang tertutup hatinya karena apa? Karena ya kesombongan mereka gitu, fanatik mereka itu menutupi hati mereka dari menerima kebenaran itu. Siapa yang menerima di antaranya? Abdullah bin Salam. Siapa? Abdullah bin Salam. Dia masuk Islam, nggak gengsi. Dia tahu lah ini Nabi yang dijanjikan, dia baca semua. Hanya dia menyampaikan, ya Rasulullah, memang tidak mudah karena kami tahu bagaimana bencinya mereka ke orang-orang Arab gitu loh. Benci sekali mereka itu. Dari keturunan Ismail, putranya Ibrahim dari Hajar, di mata mereka itu budak yang hina gitu loh. Dan mereka merasa Bani Israel itu yang mulia, ya. Ishak putranya Ibrahim dari Sarah, oh bangsawan, tokoh begitu. Makanya berat orang-orang Yahudi itu menerima itu. Tetapi ada yang siap dengan resikonya. Di antaranya Abdullah bin Salam. Sering saya sampaikan di majelis ini, hadirin sekalian, enggak banyak orang Yahudi yang masuk Islam, ya, enggak banyak. Di zaman Nabi yang mulia, yang masuk Islam itu tidak lebih dari 6 orang. Sampai Nabi menyampaikan, "Lau amana bi asyratun min ahli yahud la amana bi kulli yahudiyin ala wajhil ardi." Seandainya 10 orang Yahudi masuk Islam, maka semua Yahudi akan masuk Islam di muka bumi ini gitu. Sedikit sekali itu. Termasuk nanti ketika perang Khaybar ada 2 orang yang masuk Islam. Coba hitung berapa orang, termasuk Sofia ini. Enggak banyak Pak. Ya, Yahudi itu enggak banyak, paling sedikit yang masuk Islam. Nasrani beda. Saya mau tanya, antum pernah dengar enggak? Coba sekarang ada enggak orang Yahudi masuk Islam? Siapa? Ada enggak? Ada? Siapa namanya? Mbah Google. Berapa orang? Banyak. Ada ilmuwan, memang ada seorang ilmuwan. Paling 1 dari sekian abad gitu Pak. Enggak banyak Pak. Nasrani banyak enggak? Banyak. Yahudi enggak banyak. Susah sekali mereka itu menerima kebenaran, susah sekali gitu. Itu di zaman terbaik loh. Yang mengajaknya Nabi sendiri gitu loh. Susahnya itu luar biasa Yahudi itu. Bukan tidak tahu, mereka tahu kebenaran. Mereka mengkaji kok. Karena kedengkian gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi Sofiyah ini lahir di Madinah, ya, di tengah-tengah orang-orang Yahudi Bani Nadir, karena bapaknya di sana. Hadirin sekalian, kapan lahirnya? Lahirnya itu para ulama menyebutkan, ya, 11 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti tahun keberapa ya? Tahun kedua setelah kenabian gitu kan, lahir Sofiyah. Jadi ketika Nabi yang hijrah ke Madinah, usia berapa Sofiyah itu? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, usia berapa? Usia berapa? 11 tahun. Jadi pas Nabi sampai di Madinah, dia itu 11 tahun sudah menikah dengan Salam ibn Mishkam. Dia tahu, dia berharap kayaknya masuk Islam gitu kan, enggak masuk Islam. Maka nanti dia cerita bahwa dia sudah menyimpan, ya, apa ya, keimanan itu gitu. Dia tuh sebenarnya yakin ini Nabi akhir zaman ini, tapi dia nggak bisa apa-apa karena bapaknya pun terang-terangan menyampaikan permusuhannya. Dan ketika dia menikah dengan Kinanah, ya, Ibn Rabi bin Abil Hakik, yang kedua itu
Nah dia itu pernah bermimpi, ada cerita. Nanti Nabi kan bertanya, ada bekas kayak tamparan, ada bekasnya. Kata Nabi, Sofia, kenapa ini? Ditanya oleh Nabi. Oh ya Rasulullah, dulu ketika aku bersama suamiku yang kedua ya, siapa namanya, Kinanah Ibn Rabi Ibn Abil Hakik, yang menjadi panglima perang di perang Khaybar itu, Yahudinya gitu. Jadi dia menyampaikan bahwa ya suamiku, katanya, aku bermimpi melihat terbit rembulan dari Yathrib dan dia jatuh di kamarku. Itu mimpinya begitu. Wah, marah, ditampar langsung. Kamu ini sembarang ngomongin, mimpi macam apa itu gitu. Kamu emang mau ya menjadi budaknya raja yang baru muncul dari Yathrib itu? Ya, ditampar keras sekali. Udah dia nggak berani lagi. Itu asli dia mimpi seperti itu. Ya, rupanya itu hikmahnya, betul tidak? Karena memang Sofia kemudian menjadi istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, jadi ketika dinikahi oleh Nabi yang mulia, usia beliau 17 tahun. Statusnya janda, 2 kali pernah menikah, ya. Nah, maka Sofia ini termasuk sahabi yang sangat cinta kepada Nabi, ahli ibadah. Kenapa? Karena dia merasa ketertinggalannya gitu. Sering disampaikan. Ketertinggalan dibanding yang lain. Maka tidak ada hari kecuali dia banyak beribadah kepada Allah. Ketika Nabi yang mulia wafat, ya, berarti bersama Nabi berapa tahun? Dia kan masuk Islam tahun ke-7 nih, Muharram. Nabi wafat bulan Rabiul Awal tahun 11. Berapa tahun bersama Nabi? 4 tahun. Dan Sofiyah wafat pada tahun ke-50 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah ibn Abu Sufyan. Panjang usianya. Berapa usianya kira-kira? Matematika ya. Ayo, berapa usianya? Nabi wafat 11. Ya, usia beliau berapa? 21 ya. 50 beliau wafat di masa Muawiyah. Oke, berarti 50 dikurangi 11, 39 ditambah 21 berapa? Astagfirullah, antum berapa matematikanya? 21 tambah 39 60, segitu usianya. 61. Ya, itu usia Sofiyah. Jadi usianya panjang, Pak. Dia mendapati kekhilafan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan ibn Ali. Bahkan ketika Utsman bin Affan dikepung oleh para pemberontak itu, yaitu Sofiyah yang memberikan makan kepada Utsman dan keluarganya, Pak. Sofiyah. Luar biasa perannya itu. Dan Sofiyah beliau menyampaikan beberapa hadis yang dicatat oleh Bukhari Muslim. Ya, beliau memberikan hadis pun nggak banyak gitu, seperti itu. Itulah Sofiyah. Nah, hadirin sekalian, maka Sofiyah menjadi ummul mukminin, ummahatuna al mukminin, ibunda kita orang-orang yang beriman. Ya, itulah Sofiyah. Jadi termasuk istri Nabi yang mulia yang sangat Nabi cintai gitu ya. Semua Nabi cintai, semua punya kedudukan masing-masing. Hadirin sekalian, ada yang menarik. Sofiyah ini ketika beliau menyaksikan Nabi yang mulia, Nabi ini sedang sakit, yang mana sakitnya Nabi itu menghantarkan kepada wafatnya Nabi gitu. Kan Nabi sakit hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari sakit parahnya itu. Senin Nabi meninggal dunia. Itu Nabi yang mulia ya. Nah, ketika di saat Nabi sakit itu, ya, suatu hari istri Nabi berkumpul di sekitar Nabi. Kan kelihatan sakitnya, Pak. Karena memang sakit yang diberikan kepada para nabi itu luar biasa, ya, double dibanding kepada umatnya gitu kan, karena Allah hendak melipat gandakan pahalanya begitu. Nah, dari sekalian, ketika istri Nabi melihat betapa beratnya sakit yang dialami oleh Nabi itu menjelang wafatnya itu, Sofiyah menyampaikan kalimat di hadapan istri yang lain. Ini beliau menyampaikan tulus sekali.
Kenapa Nabi yang menyampaikan? Nabi tahu gitu. Apa katanya? Ya Rasulullah, ya engkau kelihatan payah sekali ya Rasulullah. Betapa berat sakit yang menimpa engkau. Seandainya aku diizinkan, aku ingin juga merasakan sakit seperti engkau. Masya Allah. Ini empatinya Sofiyah ya. Ya Rasul, seandainya sakit seperti engkau ditimpakan kepada aku juga gitu. Ya. Aku ingin sebagaimana engkau sudah berikan ujian sakit seperti itu, aku ingin juga ya Rasulullah. Itu istri-istri beliau, terutama Aisyah, langsung matanya itu Pak sering melihat kan, ya dengan yang lain kan. Kalau kita apa ya jadi sekarang mah cie dan romantis nih mungkin gitu ya, mungkin ya sok romantis yang lainnya gitu Pak. Jadi Nabi tahu isyarat dengan mata semuanya kan, sering berkedip antara istri Nabi gitu kan, melihat Sofiyah bicara begitu gitu, kok romantis amat sih gitu kan, memperlihatkan sekali gitu lah, kalau kurang lebih seperti itu. Itu mendengar itu kata Nabi, madmadna, kalian semua berkumur semua. Apa? Berkumur, kan kaget. Bimadu ya Rasulullah. Loh, kenapa kau harus berkumur-kumur ya Rasulullah? Tahu kenapa alasannya? Bisa berkumur-kumur? Karena Nabi melihat tatapannya itu tatapan apa? Tatapan apa? Hah? Ghibah. Jelas tidak? Di Quran, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, diibaratkan seperti orang yang memakan bangke saudaranya sendiri, kan bau mulutnya itu kotoran semua, maka berkumur. Jadi itu dosa, jangan begitu gitu loh. Jelas tidak? Ini Nabi yang mulia Pak. Ya, maka semua diam. Ya, ini kedudukan Sofiyah. Setiap istri Nabi punya kisahnya masing-masing. Nah, Sofiyah termasuk yang seperti itu. Kita mungkin pernah membaca hadis Nabi yang mulia itu suatu hari ingin mengajak Sofiyah naik unta, tinggi untanya Pak. Jadi perawakan Sofiyah itu tidak terlalu tinggi gitu, biasa saja. Maka Nabi yang mulia kemudian mempersilakan Sofiyah naik ke atas untanya, pahanya itu ya ke bawah, tangan jadi gini kan, jadi biar Sofiyah tuh nginjak pahanya Nabi gitu. Romantis enggak? Romantis enggak? Antum udah nikah belum? Belum. Enggak ada ruhnya antum bicaranya. Betul enggak? Romantis sekali. Kalau sekarang coba, sekarang apa sekarang ya? Sekarang mobil gitu kan. Betul nggak? Mobil, bukain pintu dong. Coba kalau ada suami ya, bukain pintu kan, dihantarkan istrinya, tutup kembali. Coba gimana? Kalau sekarang mungkin ini sedang syuting sinetron gitu ya. Dilihat mana ada gitu. Betul nggak? Susah sekarang jadi begitu tuh. Connect motor itu, dipakaikan helmnya gitu ya. Oh dia, misal seperti itu. Nah itu dengan Sofiyah Pak, itu dengan Sofiyah. Itunya Nabi yang mulia sangat hormat pada Sofiyah. Ya, sering Nabi menyampaikan kepada Sofiyah, kalau ya wajar yang namanya rumah tangga ya, cemburu itu ada pasti, betul tidak? Apalagi istri-istri Nabi itu kan, ya manusia biasa juga Pak. Wajar saatnya cemburu. Aisyah itu apalagi kalau cemburu itu luar biasa. Aisyah pernah memukul mangkok yang diberikan oleh Ummu Salamah karena Ummu Salamah mendapati itu banyak tamu di rumah Nabi gitu kan, di kamar Aisyah. Kayaknya nih nggak cukup makanan gitu kan, kirim makanan Ummu Salamah. Pas datang kata Aisyah, siapa itu? Dari Ummu Salamah. Kemari. Enak aja gitu kan. Ini ngapain dia ikut campur? Ini urusan hariku ini. Dikeprak Pak, jatuh tuh. Kurma itu Pak balatak Pak. Nabi marah enggak? Oh enggak Pak. Nabi malah tersenyum, Nabi kemudian memunguti kurmanya sambil menyampaikan, gharat ummuk, ibumu sedang cemburu.
Nah, gitu. Mun urang gimana? Keprak langsung dicabok gitu kan. Wah, viral itu kan. Coba itu. Ramai itu. Wah, istri presiden gitu misalkan ya. Nabi enggak begitu. Itulah kisah Safiyah yang menjadi ummatul mukminin di perang Khaybar ini, ya. Jadi beliau dimerdekakan, dimuliakan oleh Nabi yang mulia, dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah azan Isya ya, setelah sholat Isya nanti insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya insyaallah. Baik hadirin sekalian, kita akhiri dulu karena sudah Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya ya. Hadirin sekalian, jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah. Setelahnya beliau kembali dari perang Khaybar ya. Maka Safiyah menjadi ummul mukminin, ummahatuna al-mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Dan ini sebuah kemuliaan untuk Safiyah ya. Hadirin sekalian, kita harus mengenal ummahatul mukminin, ibunda-ibunda orang-orang yang beriman. Jadi ada ibu secara nasab yang telah melahirkan kita ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, in ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka itu yang telah melahirkan. Nah ini ibunda secara nasab ibu kita. Ada hak dan kewajiban kita sebagai anak kepada mereka. Yang kedua, karena hubungan keimanan kita, agama, yaitu istri-istri Nabi itu ibunda kita semua. In ummaha wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda mereka. Jadi istri-istri Nabi adalah ibunda kita. Nah, maka wajib kita mengenali ya ummahatul mukminin. Nah, di antaranya adalah Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Hadirin sekalian, saya sampaikan bahwasanya ketika Safiyah kembali ke Madinah sepulangnya dari Khaybar dan tinggal bersama Nabi buatkan rumah khusus, kamar-kamar seperti itu di sekitar Masjid Nabawi ya. Maka yang cemburu siapa? Aisyah. Aisyah sangat cemburu sekali. Dan juga Hafsah. Sampai kemudian diceritakan bahwasannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu belum menyampaikan qala balagha Safiyah, sampai kepada Safiyah berita anna Hafsah, bahwasanya Hafsah qalat, dia berkata tentang Safiyah, bintu Yahudi Safiyah, oh Safiyah anaknya Yahudi itu ya gitu. Ya, fabakat, maka menangis Safiyah. Fadakhala alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menemui Safiyah, wahia tabki, dalam kondisi Safiyah sedang menangis. Ini di awal-awal pernikahan. Faqala, maka Nabi bertanya kepada Safiyah, ma yubkiki ya Safiyah, kenapa engkau menangis? Faqalat, maka Safiyah menyampaikan, ya Rasulullah, qalat li Hafsah,
Hafsah mengataku ini bintu Yahudi, bahwa aku ini putrinya Yahudi. Maksudnya apa? Merendahkan, mengejek gitu. Oh Sofiyah ya anaknya Yahudi itu gitu. Biasa Pak, kalau yang punya istri lebih dari satu begitu. Ya. Maka mendengar itu Nabi yang mulia, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia menyampaikan, innaki labnatun nabi ya Sofiyah, ya engkau ini putri seorang nabi. Maksudnya jadi kalau nasab dirunut maka nyambung ke Harun. Harun kakak Nabi Musa dari Bani Israel, mulia kan nasabnya kan, sampai wa inna ammaki la nabi, pamanmu juga, paman kamu juga nabi. Siapa maksudnya nabi? Musa, adik Nabi Harun, nabi. Wa innaki, dan sesungguhnya engkau la tahta nabiyyin, berada di bawah perlindungan seorang nabi, maksudnya aku. Dalam hadis yang lain, kamu anak seorang nabi, pamanmu nabi, dan suamimu nabi. Ya, suamimu nabi. Fa fima tafkhuruka alaik, kenapa engkau tidak berbangga dengan itu? Sampaikan kepada Hafsah. Ini pelajaran penting. Apa maksudnya? Jadi kita harus paham, ketika istri kita misalkan tidak yang lebih dari satu saja gitu, yang satu juga, misalkan istri kita itu di komplek, misalkan di kawan-kawannya ya ada ngata-ngatain lah, maka buat istri kita percaya diri, penting ya, dengan sesuatu yang memang itu real, yang dia berbangga dengan itu, bukan ingin ini, bukan, tetapi itu penting, memunculkan, mengembalikan kepercayaan diri itu penting sekali. Jangan sampai minder, jangan disebut kekurangannya, jangan. Tadi Nabi menyebutkan, nanti sampaikan kepada Hafsah. Nabi sering mengulang-ulang seperti ini, labnatun nabi, kamu itu anaknya Nabi, pamanmu Nabi, suamimu Nabi. Gak ada yang bisa mengungguli kamu dalam hal ini, dalam nasab gitu loh, ya. Nah maka Nabi yang mulia kemudian menyampaikan, ittaqillah ya Hafsah, Hafsah, bertakwalah kepada Allah, jangan seperti itu, karena dia telah menjadi bagian dari keluarga kita. Nah ini Nabi yang mulia menyebutkan tentang kecemburuan istri Nabi kepada Hafsah, kepada Sofiyah. Karena tadi Sofiyah ini kan yang paling muda, ya kan? Karena dinikahinya setelah tahun ke-7, Aisyah sudah lebih dari usia itu. Itu Sofiyah seperti itu. Jadi cemburu yang lain itu Pak, karena memang para ulama menyebutkan Sofiyah ini seorang yang sangat cantik, cerdas, orangnya lembut, ya, bahkan orangnya mudah menerima kebenaran. Kemudian di hadis yang lain diceritakan bahwasannya Sofiyah ini sosok yang pemaaf. Jadi kalau di kata-katain itu beliau hanya tersenyum. Awal-awal kan kaget lah, awal-awal kan anak tokoh, bayangin Pak, yang namanya anak tokoh Yahudi pasti kan dipuji-puji gitu loh. Bapaknya itu orang yang terhormat, mulia gitu kan, bapaknya kan nasabnya mulia mereka itu, ya. Tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga Nabi kan awal-awal ya biasa. Dia katakan jadi biasa saja. Jadi kalau cemburu itu biasa. Cemburu itu kalau istri kita cemburu kepada kita, pertanda apa? Saking sayangnya, cintanya kepada kita gitu loh. Ya harus paham gitu. Jangan istri cemburu dilawan diku gede ambek gitu. Mau beres. Kalau istri cemburu itu biasa aja. Kalau istri cemburu itu biasa saja, ya. Harusnya oh berarti benar-benar kan betapa cintanya kepada kita, seperti itu.
Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu diceritakan bahwasannya jadi Sofia ini punya pembantu, ya, jariyah. Nah, hadirin sekalian, disebutkan bahwasannya jadi pembantunya ini nih budak, Pak Jar, itu budak yang membantu pekerjaan rumah Sofiyah. Nah, dia laporan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, katanya, ini Sofiyah ini, ya, beliau itu mengagungkan hari Sabtu. Kayak orang Yahudi kan, mereka sangat mengagungkan hari Sabtu. Inna Sofiyata tuhibbu as-sabt. Sofia sangat cinta dengan hari Sabtu, dia mengagungkan kembali gitu. Kan Yahudi begitu, Pak. Ada digelar Black Sabbath. Hari Sabtu itu kan hari yang mereka agungkan. Ya. Dan juga Sofia itu menyambung komunikasi dengan Yahudi. Saya khawatir ya Amirul Mukminin dia berkhianat. Ini kurang ajar budak ini. Laporan begitu. Umar kaget juga. Baik, kalau begitu aku akan selidiki, kata Umar. Diselidiki, maka Umar mengutus seseorang kepada Sofiyah untuk menanyakan tentang hal itu. Maka Sofiyah kemudian menjawab. Kata Sofiyah dan menyampaikan, adapun hari Sabtu, wa amma Sabtu, demi Allah, katanya, aku tidak mengagungkannya setelah aku tahu bahwasannya hari itu sudah diganti dengan hari Jumat gitu. Enggak pernah aku sedikit pun ada perasaan mengagungkan, tidak. Ini tidak benar, kata Sofiyah. Ya. Kenapa? Karena memang yang lebih mulia dari itu hari Jumat untuk kita, ya Rasul, ya Umar, sampaikan kepada Umar seperti itu. Adapun tuduhan bahwa aku menyambung komunikasi dengan Yahudi, benar, aku tidak memungkiri, karena masih ada kerabat-kerabatku di sana. Bukankah Nabi yang mulia memerintahkan agar menyambung silaturahim? Itu hukum asal dengan yang ada pertalian nasab. Nggak boleh putus, sekalipun orang tua kita orang yang kafir gitu, belum masuk Islam, nggak boleh memutus, nggak boleh, Pak. Sambung kita. Di Quran ada tuntunannya, ya. Di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Itu kepada orang tua loh. Jadi kalau kedua orang tua kamu itu ngajak kamu berbuat syirik, ini orang tuanya yang masih kafir gitu, memaksa kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu, tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu taati mereka berdua, wa sahibhuma, tetapi pergaulilah, berbuat baik kepada mereka, ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Maka kemudian dia bertanya, yang ngasih tahu ini siapa? Disebutkan jariyahmu. Dipanggil jariyahnya oleh Sofiyah, dipanggil budak perempuannya, panggil. Ya, apa kata Sofiyah? Kenapa engkau berbicara itu kepada Umar? Apa yang menyebabkan kamu berbicara itu? Kenapa gitu? Sofiyah bertanya, Pak, tapi enggak marah, Pak. Lihat kalimat jariyah ini, asyaiton katanya. Loh, apa maksudnya? Murni bisikan setan yang mendorong saya untuk menyampaikan kepada Umar gitu. Apa kata Sofiyah? Baiklah, kalau begitu anti hurrun, kamu merdeka. Bayangkan Sofiyah, Pak, sudah laporan yang enggak ya, ngadu gitu, kadang ngadukeun gitu ya. Pas tahu Sofiyah enggak marah, bahkan Sofiyah memerdekakan jariyah ini.
anti hurrun, kamu merdeka sekarang. Ini Sofia seperti itu. Ya, seorang yang sangat lembut hatinya, ahli ibadah. Ya, hadirin sekalian, Sofia bersama Nabi yang mulia hanya 4 tahun kurang lebihnya. Hanya 4 tahun 2 bulan. Ya, tidak lama. Tetapi kenangan-kenangan yang indah ya Sofia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi seorang suami yang terbaik untuk istri-istrinya. Nabi menyebutkan ya, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi semua istri-istri Nabi itu merasakan kalau Nabi sudah ketemu dengan istrinya seakan-akan akulah yang paling spesial di mata Nabi. Luar biasa. Ya, aku yang paling spesial. Saya mau tanya, akhwat, ada berapa istri Nabi Ummahatul Mukminin itu? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Angkat tangan dong. Yang hafal runut, hafal semua runut, saya kasih hadiah. Angkat tangannya, angkat. Yang hafal. Saya nggak nanya ikhwan, akhwat dulu yang saya tanya. Hafal nggak Ummahatul Mukminin siapa saja? Ayo dong. Ada yang hafal nggak? Angkat dulu baru bicara gitu loh. Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Nggak hafal, kalian mau jawab. Ada berapa? Nanya ikhwan, ada berapa? Antum nggak kenal sama ibunda sendiri? Ya Allah, itu ibu kita itu. Masa antum nggak kenal? Pulang dari sini cari buku tentang ibunda kita ya. Itu kita punya hak dan kewajiban kepada ibunda kita yang telah memberikan kita, betul? Sama kepada ibunda kita Ummahatul Mukminin juga, mereka ada hak atas kita, kewajiban kita kepada mereka. Apa diantaranya? Kenali mereka dengan baik dan benar. Jelas tidak? Bela kehormatannya. Penting. Sebagaimana orang-orang Syiah menuduh Aisyah Hafsah sebagai pezina, harus kita bela kehormatan ibunda kita. Lah gimana kita nggak kenal? Sayang sekali. Malu kita nanti di akhirat ditanya, kenapa nggak kenal ibunda kamu sendiri gitu kan? Itu ibunda kita, orang-orang beriman, kita punya ibunda. Ya, istri-istri Nabi itu ummahatuna, ibunda-ibunda kita, orang-orang beriman gitu loh. Ya. Coba kalau seorang anak nggak kenal sama ibu kandungnya disebut apa? Ya? Durhaka, betul nggak? Nggak kenal sama ibu sendiri itu loh, durhaka itu. Nah, kita nggak kenal sama ummahatuna. Kira-kira anak macam apa kita ini? Ya kan? Harus kenal. Ya. Beli bukunya, baca biografinya. Baca. Ya, sayang sekali kalau tidak mengenal. Oke, Iwan ada yang tahu nggak? Ada berapa? Sepakati ada berapa dulu? Ada berapa jumlahnya? Ada yang bilang 9 dan 11. Wah, ini para ahli berbeda pendapat ini. Istri Nabi ada 11. Catat. Runut. Yang pertama Khadijah. Ya. Khadijah wafat tidak lama Nabi menikahi Saudah binti Zam'ah. Kemudian gak begitu lama lagi Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar. Setelah Nabi sampai ke Madinah, Nabi menikahi Hafsah. Siapa Hafsah itu? Putrinya Umar, Hafsah binti Umar. Kemudian Nabi menikahi Zainab binti Khuzaimah.
Kemudian Nabi menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah, suaminya namanya Abu Salamah, syahid. Maka Ummu Salamah berdoa, diajari doa oleh Nabi ketika meninggal suaminya itu, ya, agar minta kepada Allah pengganti yang lebih baik dari suaminya. Dijabah tidak? Dijabah. Siapa suaminya? Nabi. Itu. Kemudian yang ketujuh, Nabi menikahi Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash sudah kita bahas, ya, pertemuan sebelumnya. Yang kedelapan, Nabi menikahi siapa? Juwairiyah binti Al-Harith. Setelah pulang Nabi dari peperangan Bani Mustaliq, ya, yang dengan Nabi menikahi Juwairiyah maka satu kabilah dibebaskan oleh Nabi. Luar biasa berkah pernikahan ini. Kemudian yang kesembilan, Nabi menikahi Ummu Habibah. Siapa nama aslinya? Romlah binti Abu Sufyan. Di mana Nabi menikahi Romlah atau Ummu Habibah? Di Habasyah, Ethiopia. Yang menikahkan siapa? An-Najasyi. Dia kirim hadiah. Nah, ketika pulang dari berbarengan Khaybar ini ketemu, karena ada Ja'far juga. Ja'far berserta rombongan datang ke Madinah, ketemu dengan Nabi. Setelah beres perang Khaybar, saya sampaikan pertemuan kemarin, kata Nabi, Wallahi ma adri bi ayyihim afrah. Demi Allah, aku tidak tahu nih dengan yang mana aku bahagia gitu. Apa karena ditaklukkannya Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Nah, itu ada rombongan, ada isi Nabi. Siapa namanya? Ummu Habibah. Kemudian runut, ya, Nabi menikahi Sofiyah. Jadi Sofiyah itu yang ke-10. Yang ke-11 Nabi menikahi Maimunah binti Haris. Ya, Maimunah. Dari semua istri Nabi itu yang perawan hanya satu, siapa? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itulah ummahatuna. Nabi menikahi satu perempuan yang disebut dengan Maria Al-Qibtiyah. Punya anak, namanya siapa? Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim. Lah kenapa enggak disebut ummahatul mukminin? Nah, enggak masuk. Ya, kenapa? Nabi menikahi Maria Al-Qibtiyah hadiah dari Muqawqis Mesir. Kemudian punya anak darinya Ibrahim, tapi belum genap 2 tahun meninggal Ibrahim itu. Nah, kenapa Maria Al-Qibtiyah tidak disebut ummahatul mukminin? Panjang, itu PR ya. Cari tahu. Ngaji harus ada PR dong, mau ngaji nggak ada PR-nya kan? Baik, hadirin sekalian, penting sekali kita mengenal istri-istri Nabi, ya. Ummahatul mukminin 11. Jelas? Tetapi Maria Al-Qibtiyah Nabi nikahi, kenapa enggak disebut ummahatul mukminin? Cari jawabannya. Ada pertanyaan tidak? Udah jam 8:30 nih. Kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan kepada antum semua. Antum mau nanya? Oke, silakan. Sini. Pertanyaannya, kenapa dari putra putri Nabi yang putranya itu tidak diizinkan berumur panjang? Itu ada alasan yang lebih lengkap dan lebih, ya, hikmahnya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Bagus pertanyaannya. Baik, kenapa putra Nabi tidak diizinkan umur panjang? Al-Qasim itu putra yang lahir dari Khadijah, enggak lama usianya, hanya 3 tahunan. Dengannya dipanggil Abul Qasim. Abdullah juga demikian dari Khadijah, enggak panjang umurnya itu, meninggal ketika masih kecil.
termasuk Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Apa hikmahnya? Hadirin sekalian, karena nabi yang mulia, nabi yang terakhir. Yang pertama ya, Nabi menyampaikan wa ana akhirul anbiya, aku nabi yang terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian itu ya umat yang terakhir. Tidak ada nabi setelahku, tidak ada rasul setelahku. Apa hikmahnya? Kenapa? Karena anak nabi pasti jadi nabi. Dari silsilah Nabi Ibrahim itu pasti jadi nabi nantinya. Jelas tidak Pak? Kebayang tidak? Gulunya orang-orang, lah cucu nabi saja, cucu nabi Pak, cucu nabi Pak, dari nasab Jalul Fatimah jika dengan Ali ya. Lihat orang-orang gulu kepada Al Hasan Husain sekarang, itu cucu nabi loh, yang memang diizinkan usianya panjang. Jelas, gimana kalau anak-anak nabi hidup usianya panjang, mungkin disembah tuh oleh orang itu. Jelas ya, itu hikmahnya, karena Allah menutup pintu kenabian dan kerasulan itu dengan Nabi Muhammad, jadi tidak diizinkan umurnya panjang. Itu hikmahnya begitu kata para ulama. Jelas tidak? Kalau diberikan usia panjang, kebayang Pak, wong cucu Nabi aja Hasan Husain, gulunya orang luar biasa kepada Hasan dan Husain ya, sampai muncul kelompok Syiah kan gara-gara itu gitu, gulu kepada Ahlul Bait. Padahal bukan anak Nabi kan, cucu itu dari anak yang perempuan dari Fatimah. Sampai Nabi menyebutkan ya, kalau masih ada pintu kenabian, pasti Abu Bakar jadi nabi. Pernah menyampaikan kepada Umar, Umar pasti jadi nabi. Tapi kan nggak ada pintu kenabian. Itu sahabat, apalagi anaknya gitu. Kata para ulama, pasti akan seperti dikhawatirkan. Itu ya. Jadi menutup pintu itu. Jadi agar tidak gulu kepada keluarga beliau. Maka Allah wafatkan ketika masih kecil-kecil. Loh, kenapa kalau begitu diberikan izin beliau punya putra? Ya, karena orang-orang Quraisy dahulu mengolok-olok Nabi Pak, sampai turun surat Al-Kautsar. Ya, wah Nabi ini anaknya mana gitu. Kan dulu sebuah kemuliaan di Arab itu kalau banyak anak Pak. Tokoh kalau nggak punya anak banyak itu dicemooh Pak, dulu begitu. Iya. Ya, nah jadi kenapa Muhammad tidak punya anak laki-laki? Pasti dia tuh mandul gitu di poyoknya begitu. Turun surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itu yang terputus. Jelas tidak? Itu antara hikmahnya ya. Jadi Allah izinkan punya anak tapi tidak diberikan usia panjang gitu ya, karena tadi menyanggah orang-orang Quraisy. Nabi punya keturunan, Nabi punya dari Khadijah, dari istri yang lain tidak diberikan ya. Jadi hanya dari Khadijah saja 6, dari Maria Al-Qibtiyah 1. Semua meninggal masih kecil. Yang perempuannya meninggal sebelum beliau meninggal itu ya 3 putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum meninggal sebelum Nabi wafat, dan 1 putrinya yang meninggal setelah beliau wafat itu Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat beliau meninggal dunia, sudah nggak ada keturunannya ya, kecuali cucu Nabi Al Hasan dan Al Husain, yang darinya lah ada zuriyah yang kita kenal dengan Ahlul Bait, karena Al Mahdi di akhir zaman muncul itu dari keluarga Nabi Pak, keturunan Al Hasan ibn Ali. Itu ya diantaranya. Baik, ada yang lain tidak? Ada yang mau nanya lagi silakan. Kok ada yang mau nanya enggak? Oke, silakan. Ta'al antum ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan bahwa Nabi rata-rata kan banyak istrinya Pak Ustadz ya. Kemudian
rata-rata banyak istrinya, mesti ya. Terus apabila kan kita misalnya ada yang berpoligami, tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban istri, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Maksudnya kan kayak contoh misalnya Nabi Muhammad kan istrinya ada 11 yang itu. Kemudian untuk membagi waktu kayak gitu bagaimana itu, Ustaz? Antum udah nikah belum? Belum. Astagfirullah. Ente udah belum nikah udah berani nanya bab beginian gitu ya. Jadi acan gitu kan. Wanian. Baik. Hadirin sekalian, poligami ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana hukum ini syariat akan menjadi solusi yang terbaik untuk umatnya, pasti itu. Tapi kedangkalan ilmu, kelemahan iman, belum terprovokasi oleh pemikiran yang menyesatkan, propaganda orang-orang di barat dan lain-lain. Jadi memandang syariat poligami sebagai sebuah kejahatan. Betul, sekarang kan dihujat. Hadirin sekalian, coba baca sejarah, Pak. Justru poligami ini mengangkat harkat martabat perempuan. Tapi kan oleh orang liberal dibalik gitu kan. Coba baca dalam sejarah. Sebelum Islam datang dengan syariat pernikahan dan poligami ini, dulu Pak, orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka itu seenaknya saja nggak ada batasnya mau nikah tuh. Ada yang punya istri 10, 15, 20 gitu. Betul Pak. Para sahabat Nabi ketika turun ayat tentang pembatasan bahwa untuk sahabat maksimal itu 4, mereka ceraikan. Yang punya 10, yang 6 diceraikan, begitu. Dibatasi gitu lah. Oh, itu hal yang biasa. Dulu di kita saja nih di Nusantara, yang kerajaan-kerajaan itu kan, coba raja apakah satu istrinya? Banyak, betul tidak? Banyak, belum selir banyak. Nabi Daud berapa istrinya? Nabi Daud, saya baca Kaisar Ming di Cina itu istrinya 1000. Cabayang tuh Pak, 1000 Pak. Kumaha eta? Jelas tidak? Islam datang dibatasi gitu. Itu pun ketat dengan sejumlah persyaratan. Ya. Jadi Islam datang itu memuliakan, membatasi. Karena yang namanya laki-laki begitu fitrahnya. Betul tidak? Laki-laki itu ya begitu fitrahnya, benar Pak. Jadi nggak boleh kita menolak ini gitu. Hanya ada orang yang punya kemampuan, yang tidak. Dan hanya ada kan orang macam-macam. Ada orang yang emergensi gitu ya. Ada yang memang darurat. Bahaya kalau dia nggak poligami, itu pasti jatuhnya zina gitu. Itu harus itu. Ada Pak. Orang-orang yang dia sudah punya dunia, harta, tahta. Nah, orang biasa kalau sudah punya harta, tahta, nyari apa biasanya? Wah, antum gini-gini Masya Allah. Antum berapa istrinya? Oh, 1. Begitu, jelas tidak? Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan ya. Itulah poligami, syariat, solusi. Coba ada orang-orang yang memang dia tidak bisa dengan istri 1 gitu. Karena ada yang memang tinggi sekali itu. Jam terbangnya, aktivitasnya ada. Betul, dan juga memang secara keperluan itu berlebih itu. Ada kan? Ada Pak. Jadi kalau dia tidak menyalurkan dengan halal tuh kasihan, dia akan sakit. Betul, ada yang begitu. Asal tadi kalau ingin baik maka komunikasikan. Jelas tidak?
tempuhlah adab etika poligami kan. Ya, memang tidak mesti bilang ke istri pertama, tidak mesti. Tapi kalau ingin berkah, ingin berjalan dengan ini, bilang ke terbuka gitu loh. Pasti kalau orang yang berpoligami menempuh etika dan adabnya itu akan berkah, betul tidak? Iya. Itu kan tidak semua orang punya masalah punya keperluan seperti itu kan, tidak semuanya gitu. Buat orang-orang tertentu itu solusi. Kan sekarang memang di zaman sekarang aneh ketika poligami dihujat tapi zina malah dibiarkan. Jadi ada sebagian ibu-ibu yang dia berbangga, ya dia nggak mau tuh dipoligami di madu, nggak mau, tapi dia tahu suami tukang zina, dia tahu. Bahkan bahasanya nggak apa-apalah, mendingan suruh jajan saja. Nauzubillah, gitu Pak. Suruh jajan, istilahnya begitu Pak. Tapi kalau poligami dia nggak mau gitu. Bayangkan datang ke rumah suami pezina, udah nikah, zina kan dirajam sampai mati hukumnya itu Pak. Nauzubillah min dzalik. Kemana akal sehatnya gitu? Bagaimana keadilan dan lain-lain? Pahami ilmunya, kaji ilmunya. Bab adil dalam bab poligami bukan harus sama dalam hal kecintaan, susah gimana alat ukurnya, betul tidak? Maka adil di sini dalam bab memberikan nafkah, jangan ada yang terzolimi, itu saja. Ini agak panjang lah antum kalau bab poligami, yang lain kasihan yang belum, satu juga belum. Nanti ada bab khusus ya, bab ta'adud gitu ya. Di akhir zaman apalagi Pak, serius kita jangan mikir kita saja dong, lihat di Palestina gitu ya, di Suriah ya Allah banyak para janda. Nanti di akhir zaman akan ada perang akhir zaman. Yang berperang siapa? Laki-laki Pak. Habis nanti banyak yang terbunuh Pak. Banyak janda nanti itu, banyak janda. Lah siapa yang akan menikahi itu? Betul tidak? Ya, perbandingan 1:50 nanti itu. Satu laki-laki 50 wanita itu. Nah, jadi itulah Allah yang menurunkan syariat ini, Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Hanya memang sering dirusak syariat poligami oleh sebagian oknum saja, yang tidak punya kemampuan, modal nekat, tidak punya ilmu, betul tidak? Zolim ke istrinya, ini nggak boleh. Kalau dia sanggup lakukan, kalau tidak jangan, karena berat. Jangan berpikir yang enaknya saja dong gitu. Berpikir itu tanggung jawabnya kan, tidak untuk sehari 2 hari, betul tidak? Tidak. Ya. Kalau kulihal ini masih agak sensitif bicara poligami di orang-orang Indonesia ini. Kalau di Brunei biasa, di Malaysia biasa. Saya pernah ke Brunei, kawan saya ngundang, orang sana asli Pak. Orang Brunei Pak, asli. Saya datang ke sana, biasa itu. Mereka tuh punya istri 2, 3 tuh biasa. Bahkan deket-deketan Pak, sering deket. Rumah yang pertama, yang kedua itu biasa. Bukan hal yang kita kan masih kumaha tuh, wah di sana biasa Pak. Bab cemburu, bab masalah motong boro-boro 2 atau 3 hiji angger masalah mah aya. Ada yang cerai enggak? Yang istri 1 ada Pak. Ya bab itu mah keterampilan si kepala keluarga dalam memanage rumah tangga kan begitu. Ala kulli hal tarbiyah didik oleh kita, dan bukan untuk main-main, karena akan diminta pertanggungjawaban. Tentu dong kalau istrinya 2, 3, 4 lebih berat tanggung jawabnya. Oh iya Pak. Kalau dikira kalau kita mati nggak akan diminta tanggung jawaban, tidak dong, berat. Itunya jangan main-main lah, karena syariat ini sangat mulia sekali. Kalau dikerjakan tidak ikut aturannya pasti akan ada kemudaratan. Nah itu orang-orang orientalis yang rusak pemikiran sering menyerang itu. Kayak sekarang kan orang-orang yang begitu latah menyampaikan menolak poligami gitu, ada kan? Ada. Menolak poligami tapi saya bersamaan kita menghargai hak-hak LGBT. Ya, kurang ajar ini. Tenggelamkan yang begitu tuh. Pak tenggelamkan Pak. Kalau ada cabut spanduknya, serius saya nggak main-main. Saya benar, saya kalau cabut saya bilang. Ini propaganda sekali Pak. Kurang ajar mereka itu, berani sekali itu. Ini negeri ini dimerdekakan oleh para ulama Pak, para mujahid Pak. Betul tidak? Ini mau apa datang ke sini mereka gitu? Jangan. Gitu ya. Terakhir akhwat ada yang nanya enggak? Ini ibu-ibu nih. Akhwat ada yang nanya enggak?
Ada yang mau nanya enggak? Ayo segera, yang mau nanya nanya. Ada yang mau nanya? Akhwat ada yang nanya enggak? Enggak ada. Ya sudah. Antum mau nanya terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Prisma izin bertanya, Pak Ustadz. Ya. Tadi Ustadz menyebutkan kalau pada saat Nabi Nabi sakit, seluruh istri Nabi yang masih hidup pada saat itu berkumpul. Nah, pertanyaannya adalah pada saat Rasulullah Muhammad wafat, apakah seluruh istri Nabi yang hidup pada saat itu mengurusi jenazah Nabi atau cuma sahabat saja? Mungkin memandikan atau sholatkan. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Ketika sakit, istri Nabi menjenguk. Bahkan pernah suatu saat tadi saya katakan berkumpul semuanya. Ketika Nabi wafat, yang memandikan siapa? Nabi wafat yang memandikan ahlul baitnya, keluarganya. Siapa diantaranya? Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl ibn Abbas. Jadi enggak banyak yang memandikan itu, keluarganya saja. Sahabat pun tidak ada yang memandikan. Jadi hanya keluarga. Kan itu aturnya begitu, Pak. Keluarga dekatnya. Ali itu kan keluarga dekat, sepupu Ali ya. Al-Fadl ibn Abbas itu juga sama. Putranya Al-Abbas, sepupu Nabi juga. Kan Al-Abbas itu paman Nabi. Ya, adiknya Abu Thalib. Itu yang memandikan ya. Ya. Kalau yang menyolatkan ya semua. Yang memakamkan juga mereka yang turun ke liang lahat itu. Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl ya. Nah, itu mereka yang memandikan, yang memakamkan. Jadi enggak semua gitu. Itu hanya orang-orang terdekat saja. Jelas tidak? Jadi yang memandikan sepupu Nabi, keluarga Ahlul Bait. Ali kan ya sepupu yang menantu. Cukup ya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Antum mau nanya, Ustaz? Boleh, silakan. Antum jenggotnya panjang, Masya Allah. Kirain isinya 2 antum. Silakan. Mustami Pak Ustad. Ya. Radio Yes Radio ya. Ya, tapi saya ke sini mengantar anak untuk ikut tahfidz. Di sini. Ya, sini. Begini Pak Ustad, tadi saya pengen tahu untuk permasalahan daripada menyikapi kaum muslim yang sekarang itu sebagian tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Sebagian muslim ini muslim Pak Ustadz, bukan orang mukmin, bukan. Nah itu kan sama tadi dengan pada zaman bapaknya daripada ibunda kita Sofia. Nah ini bagaimana menyikapi, karena di antara keluarga kami juga kalau diberitahu sesuatu amalan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, mereka menjawab begini Pak Ustadz, Islam itu dari dulu seperti ini gitu. Jadi kita ikuti aja bapak-bapak kita atau guru-guru yang pernah mengajari kita. Itu bagaimana sikap kita terutama untuk keluarga saya, karena saya juga rada agak dijauhkan Pak Ustadz, nggak begitu dekat. Jadi terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Akhir ya. Hadirin sekalian, memang ini akhir zaman. Nabi yang mulia menyebutkan badal Islam ghoriban. Islam itu permulaan datangnya dianggap asing, aneh. Mungkin bahasa sekarang melawan arus gitu. Wa sayaudu ghoriban. Dan nanti di akhir zaman akan kembali asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Nabi tidak mencela, malah Nabi memuji. Fatuba, maka berbahagialah, beruntunglah, lil ghuraba, bagi siapapun yang dianggap terasing. Ya. Artinya apa?
saat ini banyak sekali penyimpangan dalam agama Islam. Banyak orang-orang yang menyimpang dari agama Islam tapi ngakunya Islam, itu banyak. Ada yang menyimpang dalam masalah akidah, ada yang menyimpang dalam masalah ibadah, ada. Ya, maka bagaimana berislam dengan benar? Kembali kepada Al-Quran, sunnah ala fahmi salafil ummah, para sahabat yang kita kenal dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jelas tidak? Tapi ingat, ahlus sunnah wal jamaah ini manhaj cara memahami agama Islam dengan benar. Karena ada orang-orang yang memahami Islam keliru. Ya, hadirin sekalian, ahlus sunnah wal jamaah ini bukan milik satu kelompok, bukan. Dia milik siapapun yang beragama. Jika ada permasalahan, kembali kepada Quran, kepada sunnah para sahabat. Nabi menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, itu begitu. Jadi dia tidak beragama mengembalikan kepada orang tuanya, nenek moyang, tidak. Ya, kepada dalil beragama itu. Nah, dalam prakteknya sekarang di tengah-tengah masyarakat, terutama orang-orang awam yang tidak belajar ilmu agama secara intensif, di kampung-kampung yang masih mudah ya dibuat taklid gitu ya oleh para kiai-kiainya, guru-gurunya gitu. Nah, itu biasanya kalau ada amaliyah yang kita kritisi, suka tidak nerima mereka itu. Ah, sudahlah, kamu baru kemarin belajar, kita udah mendapati bapak, kakek, nenek moyang kita begini, jadi dulunya udah begini gitu. Kok kamu ini baru ngaji kembali udah? Nah, kan begitu. Itu biasa, karena dulu juga Nabi begitu. Di Quran disebutkan, jadi kalau diseru kepada iman, kepada Islam, mereka menyampaikan, cukuplah kami mendapati apa yang dulu dikerjakan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami, cukup gitu. Jadi dia nggak mau. Padahal kata Quran, apakah mereka yakin bahwa nenek moyang yang berada di atas petunjuk? Dengan kata lain apa? Kalau kita menasihati mereka belum diterima, ya sudah, nggak usah pusing-pusing amat. Ya, tugas kita kan mendakwahi mereka. Hanya memang ketika berdakwah mengingatkan mereka itu harus dengan cara terbaik. Yang tahu kan kita sendiri. Gak mesti harus dengan lisan kita ke orang berubah. Kalau kita masih terbatas belajar ilmunya, nggak bisa langsung, ya sudah. Ada buku bagus nih, kasih buku hadiah. Zaman sekarang mudah, ada ceramah siapa yang bagus di YouTube, bagus nih, download. Yang diperlukannya kira-kira bab apa, itu potong aja 10 menit, pendek, share ke WA-nya gitu. Mungkin nggak langsung, tapi lama-kelamaan dia akan tahu sendiri. Kan zaman muda, wasilah banyak sekarang. Ya, sesuai dengan keperluannya gitu. Jadi enggak mesti harus kita berbicara berubah, enggak. Jadi jalannya udah alhamdulillah, jadi jalan kebaikan alhamdulillah. Kecuali kalau antum punya ilmunya, paham, nasihati dengan baik. Kewajiban kita pertama kali lihat kemungkaran, itu pertama kali wajib buat kita, hentikan kemungkaran. Kesananya sunnah. Jelas tidak? Jangan sampai ada kemungkaran diam saja gitu. Dosa kita. Pertama kali kita langsung dakwahi mereka, ingatkan kesalahannya. Adapun Allah memberikan hidayah atau tidak, ya bukan urusan kita. Tugas kita fadzakir fa inna ma anta mudzakir. Fadzakir ya fa inna dzikratan faul mu'minin, banyak sekali. Fadzakir inna fati dzikra. Banyak. Ingatkan gitu. Maka dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ajak dengan baik, jangan di. Jadi yang paling penting kan orang itu tahu kesalahannya gitu. Nabi juga dulu begitu. Ketika Nabi di Mekah di awal-awal nggak langsung patung dihancurkan, apa langsung dihancurkan, enggak. Tarbiyah kan, dakwah nyampe. Sudah nyampe, bahkan nanti menghancurkan patung-patung itu adalah siapa? Ya mereka sendiri yang dulu menyembah patung itu. Kayak Khalid bin Walid, Amr bin As. Dulu masih teringat
betapa mereka menyembah patung-patung tertentu. Pas sudah masuk Islam, Nabi mendakwahi mereka, menterbiah mereka, mendidik mereka, kuat keislamannya. Di Futuh Mekah mereka yang mencari patung-patung itu dan menghancurkannya gitu. Jadi nggak bisa kalau orang-orang dari kecilnya belajar di satu komunitas begitu, kita datang langsung susah, bertahap. Jelas ya? Udah ingatkan saja. Jangan ambil pusing. Kamu ini kemarin ngaji sudah niat, ya kan, kita memberikan nasihat yang baik. Asal pastikan bahwa itu penyimpangan. Harus. Kalau khilafiyah jangan memaksakan. Harus paham kita. Kadang-kadang khilafiyah disikapi penyimpangan. Ini yang repot gitu loh. Kalau perbedaan dalam masalah tertentu yang memang dari dulu sudah berbeda, ya legowo gitu. Antum ke keluarga, saya meyakini misalkan saya udah belajar nih yang paling kuat dalilnya, ajak. Buka forum keilmuan disampaikan. Kalau khilafiyah ya, dalam masalah fikih misalkan furu', jangan ngotot. Jangan gara-gara beda amalia furu' pada ada dalil dan ada rujukannya jelas, kemudian kita salahkan. Nah, ini pemecah belah namanya. Tapi kalau penyimpangan bab akidah nggak boleh main-main. Bid'ah kesyirikan tegas kita nggak boleh main-main. Tapi kalau bab khilafiyah memang dari dulu juga sudah perbedaan, ya legowo saja. Ya paling kita kalau ingin mengajak keluarga ya kita karena mungkin sudah dapat ilmunya, transfer ilmu kita kepada mereka gitu. Edukasi lah gitu ya. Dakwahi mereka. Nanti Allah berikan pemahaman. Itulah belajar. Saya juga sama, Pak. Awal-awal belajar nggak paham, masih ikut. Semakin belajar makin tahu, sudah ringan saja, tinggalkan yang tidak sesuai, kan gampang. Ajak saudara kita juga seperti itu. Kasih buku, ajak diskusi dengan nyaman. Buat mereka nyaman, jangan langsung seakan-akan mereka yang divonis yang salah, jangan. Orang itu bisa akan secara psikisnya dia akan, kalau dia salah itu dia akan menolak gitu. Jadi nggak ada orang mau disalahkannya, nggak ada. Dia bertahap. Di sana main fikih dakwah. Ingat, ketika kita datang ke sebuah tempat, tetap ingkari kalau kemungkaran. Ingkari kemungkaran, nggak boleh kita senang dengan kemungkaran. Ingkari. Tapi merubahnya ada fikih dakwah, bertahap. Ingat Nabi yang mulia di Mekah nggak langsung, Nabi tahu diri. Datang nggak langsung mensikat menghancurkan, enggak, Pak. Nabi ke Madinah dulu, bayangkan. 20 tahun Nabi berdakwah baru kemudian bisa roboh tuh berhala. Nah, kita pernah nggak berdakwah ke keluarga kita selama itu dengan baik, bahkan doakan mereka. Itu penting sekali. Memahami fikih dakwah, waqi'iyahnya harus tahu kita. Kapan saat menyampaikan yang tepat buat mereka agar mereka menerima kita, harus tahu dong. Antum kan sebagai keluarga dekat pasti tahu kan, keluarga sendiri kan. Saya paling tahu. Saya tahu kondisi keluarga saya, kakak saya misalkan, saya tahu persis. Makanya kalau mau menyampaikan, berikan nasihat ya saya cari saat yang tepat gitu. Sedang ngumpul, sedang enak kondisinya, sampaikan baik-baik. Biasanya mudah masuk. Gitu ya. Itu Al-Baqarah berapa ya? Wajadna aba'an itu sebentar. Saya lupa lagi. Antum buka ya sebentar. Surat Al-Baqarah ada dan di surah sebentar. Asy-Syu'ara ayat 74. Nah, di sini ya. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka berkata, oh kami mendapati nenek moyang kami sudah begitu kok, dari dulu sudah begitu mengerjakannya gitu. Asy-Syu'ara ayat yang ke-74. Antum baca ya. Baik, cukup ya. Baik, demikian ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, kita cukup kajian kita pada malam hari ini. Gimana? Ada pertanyaan lagi nih. Nggak jadi tutup dong ya. Nanti kita bicara nanti ya. Kita saja ya.
Baik, kita sudah inti. Kalau yang masih belum penasaran nanti sebelum saya pulang nanti diskusi ya. Cukup demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.